firman-Mu mendatangkan pertumbuhan iman bagi kami, sebab ada Roh Kudus menyertai. Ada Roh Kudus memenuhi kami, bahkan membaptis kami dalam kuasa Roh-Mu. Kuasa-Mu, Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, kebesaran kuasa membebaskan, terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menculihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu. Kau memberi kemenangan hari ini Tuhan. Kau memulihkan kami yang lemah menjadi kuat, yang berbeban berat alami kelegaan sorga. Dan kami percaya Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi kami. Hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan, sekali lagi membebaskan, hidup yang terbelenggu. Amin. Tuhan mengasihi kami, Tuhan cinta kami hari ini, tidak membiarkan kami terbelenggu dengan apa yang ada dalam dunia, tapi kami terikat dengan Roh Allah. Haleluya. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
Terima kasih Tuhan. Buat pagi yang indah, hari yang cerah, kami boleh terpanggil untuk kami berjumpa dengan Bapa di sorga. Karena kami tahu inilah berkat yang terbaik. Ketika kami berjumpa dengan Bapa, segala berkat dicurahkan bagi kami. Segala kasih dan kemurahan dilimpahkan bagi kami. Sehingga kami pulang dengan berkat-berkat ilahi yang mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap kami. Sehingga ibadah kami bukan menjadi ibadah yang biasa, tapi ibadah yang penuh dengan keberkatan. Sebab Allah hadir dan berkarya melawat dan menjamah kami. Sehingga kami mengalami pembebaskan. Kami mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Layakan kami, basuh kami. Sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita siap menerima curahan Roh Kudus hari ini. Sebab Dia akan melawat kita. Amin. Anggur baru tercurah bagi kita. Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Umatnya nyata. Jemaat saja anggur baru, yuk sama-sama. Anggur baru.
sekali lagi, anggur baru. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, umatnya nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, kuasanya. Bapa, Dia layak disembah. Haleluya. Bapak Ibu masih bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Dimulai dengan kalimat, aku percaya bahwa pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pencucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada bangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya.
Amin. Tuhan berkati, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh Kudus. Kau hadir di sini. Kubuka hati Tuhan. Untuk roh-Mu menjamah kami melalui firman-Mu. Amin, terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penolong kami, diutus Bapa. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. 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 Inilah doa kami pagi hari ini kepadamu Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Sebab itu Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan mengurapi kami, menolong kepada kami untuk kami Bapa mengerti apa rencana-Mu melalui firman yang akan kami dengar. Sebab itu Tuhan, kami undang urapan-Mu akan turun di tengah-tengah kami, menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, menguasai jiwa kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, oh yang dikuatkan oleh firman-Mu, yang dihibur oleh firman-Mu, yang dibuat tetap teguh di dalam Engkau oleh kebenaran firman yang sebentar kami dengar. Sebab itu tolong kepada kami ya Bapa. Bapa di surga, kami percaya Engkau sudah turun di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata Engkau turun di tengah pujian anak-anak-Mu. Sebab itu kami juga percaya Tuhan, Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Oh mari Tuhan, urapi kami semua, khususnya kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu, supaya bukan konsep manusia yang disampaikan, tetapi isi hati-Mu yang kami dengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Shalom. Puji Tuhan, kita berkumpul dalam rangka merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dan kita tahu perayaan seperti ini bukan hanya dirayakan oleh umat Kristen di Indonesia, tetapi juga dirayakan oleh umat Kristen yang ada di seluruh dunia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada pemerintah kita yang menetapkan bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah merupakan hari libur nasional. Artinya kepada umat Kristen diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhannya, kepada Allahnya, dan kita percaya kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita juga mau berdoa buat pemerintah kita supaya Tuhan memberkati pemerintah kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau tadi saya katakan bahwa seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga. Saudara yang kekasih, dan saya kira kita semua tidak asing lagi bagaimana cerita Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi masih ada orang-orang Kristen yang tidak mengerti tujuannya itu apa Tuhan naik ke surga. Sebab itu pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul tujuan Yesus naik ke surga. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam ayat sebagai pengantar kita mendengar firman, yaitu di dalam Injil Lukas 24 ayat 51 yang berjudul demikian. Yang berbunyi demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ketika ia sedang memberkati mereka. Saudara, ini kata-kata yang indah. Ini sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan pada waktu naik ke surga, dia sedang dalam posisi memberkati saudara dan saya. Dengan kata lain, kita orang-orang yang percaya kepadanya menjadi orang yang terberkati. Menjadi orang-orang yang dipelihara, dijaga, diberkati, disertai. Ini dahsyat luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau terus setia mengiring dia apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa manusia tidak bisa naik ke surga. Siapapun juga tidak bisa naik ke surga. Yang bisa naik ke surga adalah mereka yang berasal dari surga. Dan kita tahu persis bahwa yang berasal dari surga adalah Allah sendiri. Sebab itu kalau Yesus naik ke surga, dia sesungguhnya adalah Allah itu sendiri yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, adalah merupakan satu kebodohan kalau ada orang yang percaya Yesus. Kalau ada orang yang mengaku dirinya mengiring Yesus. Kalau ada orang yang mengatakan saya percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Tetapi tidak mengerti apa tujuannya Yesus naik ke surga. Karena ada orang yang berpikir begini. Alangkah indahnya kalau Yesus ada di tengah-tengah kita. Maka yang namanya sakit seperti sekarang yang menyerang hampir seluruh dunia. Yaitu virus COVID-19 itu akan ditengking oleh Yesus sehingga penyakit itu lalu. Alangkah indahnya kalau Yesus ada di tengah-tengah kita. Maka kalau ada gempa bumi, kalau ada banjir dan sebagainya, maka Tuhan bisa mengembalikan karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Saudara, ini pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan sebetulnya ya. Kenapa? Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami kesusahan. Tetapi
yang membuat kita berbeda dengan yang lain, yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Perbedaannya di mana? Di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami kesusahan, di saat kita mengalami sakit penyakit, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan menolong kepada kita. Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita mau menjadi anak Tuhan yang mengerti apa yang sesungguhnya menjadi tujuan dari Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan membaca di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, yang ke-1. Kita tidak baca dari ayat yang ke-1, karena saya tulis di situ mulai ayat 1, tapi saudara karena kita memang harus cepat selesai, jadi kita mulai ayat yang ke-6 dengan perikop berjudul Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu persis bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus tidak naik langsung ke surga. Tetapi ada yang dikerjakannya selama 40 hari. Saya selalu berkata, waktu 40 hari ini bisa arti yang sesungguhnya, tetapi bisa juga arti kiasan. Kalau arti yang sesungguhnya ya 40 hari. Tapi kalau arti kiasan itu artinya waktu yang cukup lama. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus selama 40 hari setelah dia bangkit? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga dari Kisah Rasul 1, maka di dalam ayat ini dikatakan kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kita melihat melalui ayat ini bahwa yang Yesus lakukan selama 40 hari itu yang pertama adalah dia secara berulang-ulang menunjukkan dirinya kepada murid-murid dan orang-orang yang hidup pada waktu itu bahwa sesungguhnya dia tidak dalam kondisi terus mati. Tetapi dia sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara, dan kita melihat bahwa ketika Yesus menyatakan dirinya bangkit, banyak orang yang tidak percaya dia sudah bangkit. Karena menurut mereka yang namanya manusia tidak mungkin bisa bangkit dari kematian. Betul, karena tidak ada manusia yang bisa bangkit dari kematian atas maunya sendiri. Kecuali kalau itu kehendak Bapa di surga. Ya, sebab itu bisa saja orang yang sudah meninggal, dia hidup kembali seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini. Tetapi itu adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Tidak bisa kemauan dari keluarga yang ditinggalkan, tidak mungkin.
Tidak bisa kemauan dari seseorang, tidak mungkin. Atau kemauan dari RT RW, tidak mungkin. Tetapi kalau memang Allah sendiri yang menghendakinya, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalanginya. Demikian juga dengan Yesus. Yesus adalah Allah itu sendiri dan dia bangkit dari kematian. Dan banyak orang yang tidak percaya. Mau percaya atau tidak, itu bukan masalah buat Yesus. Karena orang tidak percaya, dia tetap sudah bangkit. Orang percaya memang dia bangkit untuk orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua saudara, kita melihat bahwa cara hidup Yesus dengan murid-muridnya itu menjadi berbeda ketika dia sudah bangkit dari kematian. Kalau dulu murid-muridnya selalu berjalan bersama-sama dengan Yesus. Yesus pergi ke Galilea, murid-muridnya ikut dengan Yesus. Yesus pergi ke Nazaret, Yesus pergi ke Yerusalem, Yesus pergi ke kota-kota manapun juga, termasuk kota yang cukup jauh dari Yerusalem, yaitu ke Sidon. Murid-muridnya ikut dengan dia. Dengan kata lain, di mana ada Yesus, di situ pasti ada murid-muridnya. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, setelah Yesus bangkit dari kematian, kita tidak melihat lagi hal seperti ini. Yesus tidak lagi hidup bersama-sama dengan murid-muridnya dalam pengertian berjalan bersama, makan bersama, menyanyi bersama, berdoa bersama. Tidak lagi seperti itu. Saudara, ada satu perbedaan. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Ini yang seringkali tidak dimengerti. Saudara, menjadi berbeda karena dia tidak mau membatasi kehadirannya. Kalau dia hadir secara fisik, maka kehadirannya itu terbatas. Saya ambil contoh. Kalau dia hadir di kota Tangerang ini, dia tidak mungkin ada di Jakarta. Kalau dia hadir di kota Tangerang ini, dia tidak mungkin ada di Bandung atau di Surabaya. Kalau dia ada di sana, di Kalimantan misalnya, dia tidak mungkin ada di Pulau Jawa ini. Kenapa? Tubuhnya itu membuat dirinya terbatas. Kenapa? Karena tubuh yang digunakan adalah tubuh manusia. Sebab itu setelah dia bangkit, dia menunjukkan bahwa dia memang mempunyai tubuh. Tapi tubuhnya itu bukan tubuh yang sama seperti sebelum kebangkitan. Tubuhnya itu adalah tubuh kemuliaan yang berbeda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat bahwa sikap orang-orang Yahudi maupun pemerintahan Romawi terhadap Yesus itu menjadi berbeda. Kalau tadinya kita tahu bahwa yang namanya ahli Taurat, yang namanya orang Farisi, orang Yahudi yang lain itu selalu mencari kesalahan Yesus. Didengar pengajarannya, kemudian dicobai, ya, dijebak supaya melakukan kesalahan. Kemudian Yesus dikejar-kejar karena mau dibunuh. Kita melihat juga Yesus seringkali diejek. Yesus seringkali mendapat ancaman. Kita tahu bahwa ketika dia habis membangkitkan Lazarus, maka yang mau dibunuh oleh orang Yahudi bukan hanya Lazarus, tetapi juga Yesus pada waktu itu. Saudara, kita melihat setelah dia bangkit, hal seperti itu tidak terjadi lagi. Mengapa tidak terjadi lagi? Di dalam Alkitab memang tidak ditulis mengapa tidak terjadi seperti itu. Tetapi kita bisa mengerti bahwa Yesus menjadi berbeda. Dengan kata lain, orang Yahudi berpikir setelah Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, selesailah riwayat Yesus. Tapi ternyata tidak demikian. Ternyata mereka tidak bisa membantah kebangkitannya. Mereka tidak bisa membantah bahwa memang betul-betul dia bangkit dari kematian.
Sebab itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa melihat kenyataan seperti ini. Dan mereka sudah kehabisan akal tentunya. Bapak Ibu Saudara ke dalam Tuhan, itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Yesus bangkit dari kematian. Tetapi pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kita yakini berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai murid Yesus, sebagai orang yang mengikuti apa yang Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita, kita harus tahu persis beberapa hal ini yang berkaitan dengan kematian. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak setuju atau ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar naik ke surga. Sama seperti mereka tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Maka ada sebagian orang, beberapa orang yang juga tidak percaya bagaimana Yesus sudah naik ke surga. Tetapi buat saudara dan saya, kenaikannya itu tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitannya. Kebangkitannya itu tidak bisa dipisahkan dengan penderitaannya. Tidak bisa dipisahkan dengan kematiannya. Dan tidak juga bisa dipisahkan dengan kelahirannya. Ini merupakan satu kesatuan yang harus kita imani. Kita tidak bisa percaya hanya waktu dia lahir. Kemudian dia menjadi besar. Kemudian dia mengalami penderitaan. Kemudian dia mengalami aniaya. Disalibkan, mati, dikuburkan. Tapi kebangkitannya kita nggak percaya. Tidak bisa begitu. Karena ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita percaya dia dilahirkan, kita juga percaya bahwa ketika dia disalibkan, dikuburkan, dia dibangkitkan. Kalau kita percaya dia dibangkitkan, kita juga harus percaya dia benar-benar naik ke surga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus ke surga itu sungguh-sungguh terjadi. Itu bukan halusinasi yang terjadi pada murid-muridnya, tidak. Saudara tahu ya yang namanya halusinasi. Halusinasi itu kan seolah-olah lihat sesuatu, tetapi sesuatu itu sesungguhnya nggak ada, kira-kira begitu. Seolah-olah begitu ya, itu namanya halusinasi. Saudara, banyak orang yang berkata, oh murid-murid Yesus itu halusinasi melihat Yesus naik ke surga. Tidak. Tidak. Kenapa? Kalau halusinasi itu biasanya kalau toh menyerang orang, tidak mungkin satu kelompok. Kita semua kena halusinasi itu tidak mungkin, saudara. Kalau ada yang kena halusinasi, itu paling 1-2 orang aja. Paling seperti itu. Saudara yang ke dalam Tuhan, kenapa? Ada faktor-faktor menurut psikologi, kenapa seorang itu bisa berhalusinasi. Itu ada faktor-faktor tertentu. Dan kita tahu murid-murid Yesus tidak ada masalah dengan psikologi. Tidak ada masalah dengan kejiwaannya. Sehingga mereka betul-betul menyaksikan Yesus naik ke surga. Saudara, kenaikan Yesus ini sungguh-sungguh bersifat historis. Bukan alegoris, bukan perumpamaan, tetapi sungguh-sungguh bukan sekedar ilustrasi. Kalau kita melihat di dalam, tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-9 dari Kisah Rasul 1, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan. Ada yang menyaksikan bukan oleh Petrus. Tidak ditulis begitu. Bukan oleh Yohanes atau disaksikan oleh Yakobus saja. Tidak. Dikatakan oleh mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid Yesus. Lebih dari 2 orang. Saudara yang dalam Tuhan, kesaksian dari 2 orang atau lebih itu bisa dipercaya menurut pengadilan.
Ya, kalau kita mengatakan sesuatu, menyaksikan sesuatu hanya sendiri, mungkin kesaksian kita bisa diragukan kebenarannya. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan sampai 2, 3, 4, 5 orang dan lebih banyak lagi, itu sungguh-sungguh terjadi. Tidak mungkin orang akan melakukan hal seperti itu kalau tidak sungguh-sungguh terjadi. Saudara yang dalam Tuhan, itu yang perlu kita yakini. Jadi bukan ilustrasi, bukan perumpamaan, tetapi sungguh-sungguh bersifat historis. Kemudian saudara, tubuh kemuliaannya ini betul-betul terangkat ke surga. Seperti yang saudara lihat di gambar itu. Tubuhnya bisa kita lihat dengan mata jasmani. Tapi tubuhnya bukan tubuh seperti tubuh kita. Yang ada darahnya, ada dagingnya, tidak. Karena Yesus pada saat itu sudah memakai tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan ini tidak terikat dengan hukum alam. Tidak terikat dengan gravitasi bumi. Ya, saudara tahu yang namanya bumi tempat kita tinggal ini mempunyai gravitasi atau daya tarik bumi. Jadi kalau misalnya saya menjatuhkan sesuatu ke atas, itu pasti jatuh ke bawah. Apa saja, ya, apa saja bisa. Nah, misalnya ini ya, ini kalau saya lepas akan jatuh. Saya lempar ke atas, dia pasti jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ada yang namanya gravitasi bumi, gaya tarik bumi. Nggak mungkin dia melayang-layang, tidak mungkin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi tubuh Yesus tidak terikat lagi dengan daya tarik bumi. Kenapa? Tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Tubuh yang akan saya pakai. Tubuh yang akan saudara pakai. Tubuh yang akan kita semua pakai. Ketika kita diubahkan oleh Tuhan Yesus waktu dia datang kedua kalinya. Dengan tubuh kemuliaan inilah kita akan masuk ke surga. Kita tidak bisa masuk ke surga dengan tubuh kasar seperti ini. Tidak bisa saudara. Tidak mungkin. Tubuh kasar ini berasal dari bumi, akan kembali ke tanah. Tetapi roh kita yang nanti diberi tubuh kemuliaan, itu akan naik ke surga. Bertemu dengan Allah. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga betul-betul Yesus itu tubuhnya terangkat ke surga. Saudara bisa melihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-11 ya. Saudara bisa lihat ayat ini. Kemudian Yesus itu tidak raib saudara. Jadi bukan tafsiran Yesus itu naik ke surga. Tidak. Karena dia tidak raib. Dia kelihatan naik ke surga. Kalau raib itu tiba-tiba hilang itu raib ya. Nah itu mungkin tafsirannya hilang kemana? Oh naik ke surga, mungkin begitu. Tidak, dia sungguh-sungguh naik ke surga. Dan tadi saya katakan kenaikannya itu disaksikan oleh banyak murid-muridnya. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita harus yakin hal ini. Kalau kita sudah yakin hal ini, kita harus tahu apa tujuan Yesus naik ke surga. Ya, tujuan Yesus naik ke surga tentu ada tujuannya. Karena Yesus melakukan sesuatu saudara, di dalam ketika dia masih ada di dalam dunia ini menggunakan tubuh secara manusia. Bukan menurut kehendaknya. Kalau dia menyembuhkan mata Bartemius yang buta, itu bukan untuk kepentingannya. Itu bukan supaya dia menjadi orang yang populer, menjadi orang yang terkenal. Tidak. Dia melakukan itu untuk kemuliaan dan kebesaran Bapa di surga.
Bukan supaya dia punya banyak pengikut. Tidak, dia melakukan itu. Karena itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Lazarus dibangkitkan. Itu juga karena Yesus mengikuti kehendak Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kenaikannya apa yang dia lakukan pun tentu ada tujuannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan memang ada banyak hal yang bisa ditunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat 4 hal saja. Yang pertama adalah kenaikannya itu menunjukkan bahwa Yesus misinya di dunia ini sudah selesai. Kita tahu bahwa Yesus di dalam dunia ini menjalankan misi. Dan misinya itu adalah mengikuti kehendak Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengikuti kehendak Bapa di surga sesuai dengan misinya. Dan ketika sudah selesai, ya sudah, dia akan naik ke surga. Kalau belum selesai, saya kira Yesus tidak akan naik ke surga. Mungkin surga menolak dia, kira-kira begitu. Ya. Tetapi saudara yang dalam Tuhan, karena dia sudah menyelesaikan misi atau pekerjaan yang Tuhan bebankan kepada dirinya, sehingga dia akhirnya naik ke surga. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang keempat, kita membaca satu ayat di sana. Yohanes 17 ayat yang keempat itu berkata demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saya ulangi. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Yesus pada waktu dia di bumi ini, dia melakukan pekerjaan untuk kemuliaan Bapanya, untuk kemuliaan Allah di surga. Saudara yang dalam Tuhan, dengan kata lain, kita juga perlu belajar dari Yesus. Kalau Tuhan memberikan tugas kepada saudara dan saya, tugas ini harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Kalau kita menyelesaikan tugas kita sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu artinya kita mempermuliakan nama Tuhan. Tolong diingat hal ini ya. Jadi kalau saudara merasa Tuhan mau pakai saudara, jangan saudara tolak. Karena tujuannya adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan banyak cara Tuhan bisa pakai setiap orang menurut apa yang dia kehendaki tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahwa orang yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Saudara yang di dalam Tuhan, apa yang Yesus lakukan itu semuanya merupakan contoh buat saudara dan saya. Baik ketika dia masih hidup di dalam dunia ini. Bagaimana ketika dia ditampar, ketika janggutnya ditarik, ketika dia dianiaya, dia tidak mengutuki orang yang melakukannya. Artinya apa? Dia mau supaya saudara dan saya itu mencontoh dia. Jangan contoh manusia, karena manusia punya kelemahan dan kekurangan. Manusia bisa mengumpat orang lain. Manusia bisa mengutuki orang lain. Tapi contohlah Yesus, contoh yang sempurna. Kenapa? Karena dia tidak pernah melakukan sesuatu di luar kehendak Bapa. Dia senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ketika dia merasakan sakit, dia tidak mengeluh, saudara.
Dia tidak berkata, Tuhan aku menyesal menjadi anakmu yang engkau utus datang ke dalam dunia ini. Karena penderitaan yang aku alami. Tidak. Dia tidak seperti itu. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Menyelamatkan saudara dan saya. Sebab itu kita mau belajar dari Yesus. Saudara yang ke dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa yang kedua adalah menunjukkan bahwa orang yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga sama seperti dia. Contoh, kalau saudara tetap setia, percaya kepadanya, kita pasti naik ke surga sama seperti Yesus. Cuma kalau itu terjadi sekarang, kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita saat ini. Tetapi nanti kalau Yesus datang yang kedua kali, dan ketika sangkakala Allah berbunyi, nafiri Allah mulai ditiup, pada waktu itu orang-orang percaya, akan naik ke surga. Maka mata-mata yang tertinggal di dunia ini akan menyaksikan bagaimana orang percaya kepada Yesus itu akan naik sama seperti Yesus. Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita mau mengalami seperti itu, setialah iring Tuhan. Kita akan mengalami hal yang sama. Tetapi kalau kita tidak setia, maka apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, itu tidak akan pernah kita alami. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa di dalam Yohanes 14, kita tahu Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa. Untuk apa? Menyediakan tempat. Buat siapa? Buat orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Tempat kita sudah ada, bukan di dalam dunia ini. Tapi tempat kita yang sesungguhnya adalah di dalam surga. Yesuslah yang menyediakannya. Saudara, ini harus kita imani. Kalau kita nggak imani, kita berpikir, saya mau lihat tempat saya, rumah saya di surga itu bagus enggak sih? Kalau saya kan tinggal di surga itu, tinggal di dunia itu, rumah saya tipenya tipe kecil. Orang bilang apa? S-nya itu ada 5 katanya ya. Yang tipe 5S itu apa itu? S pertama apa? Rumah SSSS kata ya. Sangat sederhana, sulit selonjor kira-kira gitu ya, saking sempitnya. Itu seperti itu. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga ada keinginan di surga itu seperti apa sih? Benar enggak? Benar saudara. Kalau enggak Yesus enggak ngomong gitu. Kalau Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu yang lebih indah dari rumah yang ada di dalam dunia ini. Ini benar. Kalau saya ngomong, saudara bisa enggak percaya. Tapi kalau Yesus yang ngomong, jangan ragu. Jangan bimbang. Ini pasti benar. Saudara yang ke dalam Tuhan, sebab itu syaratnya adalah setia iring dia. Saudara yang ke dalam Tuhan, dan dia berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Yesus. Kita tahu kemana jalannya. Kenapa? Yesus sudah mengajarkannya kepada saudara dan saya. Yesus sudah memberitahukannya kepada saudara dan saya. Sebab itu kita mau menjadi orang-orang yang terus setia kepadanya. Kalau kita lihat kembali di dalam Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6 kalau bisa tolong ditayangkan ya. Supaya semua juga ikut membaca, bukan hanya mendengar.
Nah, dikatakan begini. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Oh, jelas firman Tuhan berkata buat saudara dan saya. Sebab itu tetaplah beriman kepada Yesus. Yang ketiga, supaya orang percaya sadar bahwa dunia ini bukan tempat tinggal bagi dirinya, tetapi surgalah yang menjadi tempat tinggal orang yang beriman kepada Yesus. Supaya saudara dan saya sadar, dunia ini bukan tempat kita. Kalau toh sekarang kita hidup di dalam dunia ini, kita diumpamakan seperti musyafir. Kalau toh kita hidup di dalam dunia ini, kita seperti orang yang tinggal di tenda-tenda. Saudara, yang namanya tinggal di tenda itu tidak enak. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Iya, berarti sudah punya pengalaman tinggal di tenda. Tidak enak, tidak enak. Nah, firman Tuhan memberi perumpamaan seperti itu. Saudara, kita ini bukan, artinya yang disediakan tempat buat kita ini bukanlah di dunia ini. Jadi bukan tenda, tetapi betul-betul tempat tinggal. Saudara yang dalam Tuhan, jadi kita harus sadar bahwa satu kali kelak saudara dan saya nanti akan pulang ke sana. Sebab itu ada lagu yang mengatakan saya mau pulang ke Yesus. Lagu lama. Tetapi ini selalu mengingatkan kepada kita. Saya mau pulang ke Yesus. Saya mau pulang ke Yesus. Karena rumah kita sesungguhnya bukan di sini. Tapi ada di dalam surga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang perlu kita imani. Ya, kalau kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20, tolong ditayangkan. Filipi 3 ayat ke-20. Ayat ini berkata demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan saya, kewargaan saudara itu ada di surga. Dengan kata lain, secara spiritual, secara keimanan, kita adalah warga negara surga. Memang secara politis, kalau orang bertanya kepada saya, kalau saya keluar negeri, saya akan berkata saya adalah warga negara Indonesia. Dengan bangga saya akan katakan seperti itu. Saya katakan aku cinta Indonesia. Saya warga negara Indonesia. Dan saya akan pulang ke Indonesia. Karena memang saya warga negara Indonesia. Saudara, itu secara politis. Secara daging ini, secara tubuh ini. Tetapi secara roh, secara spiritual, secara keimanan, kewargaan kita itu bukan di dunia ini. Di surga. Saudara harus bangga menjadi pengikut-pengikut Kristus. Saudara harus bangga menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Walaupun dikatakan bahwa orang Kristen di Indonesia adalah minoritas. Enggak masalah, enggak masalah. Karena yang membuat kita masuk surga bukan karena kita adalah kelompok mayoritas, tidak. Yang membuat kita masuk surga juga bukan karena kita adalah kelompok minoritas, tidak juga. Tapi yang membuat kita masuk surga adalah kita percaya kepada Yesus. Saudara yang dalam Tuhan, kemudian di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-16, Ibrani 11 ayat yang ke-16 berkata begini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sampai di sana. Saudara yang dalam Tuhan, tanah air kita itu adalah tanah air surgawi secara spiritual. Jadi mari kita mau terus percaya kepada Yesus.
Yang keempat, apa tujuan Yesus naik ke surga? Adalah supaya Roh Kudus dicurahkan. Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, di dalam Injil Yohanes, ya kita coba lihat ya. Di dalam Injil Yohanes 16, tadinya saya tidak mau baca ini. Tapi kok ada dorongan yang mendorong saya untuk membaca bersama-sama dengan saudara. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ayat ini berkata demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Siapa yang berkata ini? Adalah Yesus. Adalah lebih berguna bagi kamu. Lebih baik bagi saudara dan saya jika aku pergi, jika Yesus pergi, jika Yesus naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur. Siapa penghibur itu kita tahu, itu adalah Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan itu buat apa sih? Banyak banget fungsinya. Banyak banget kegunaannya. Banyak banget akibatnya. Saudara, salah satunya adalah waktu Roh Kudus turun di tengah-tengah kita bisa merasakan kehadiran Allah sendiri. Kita bisa merasakan kehadiran Yesus sendiri. Di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kalau Roh Kudus tidak turun di tengah-tengah kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Kalau Roh Kudus tidak turun di tengah-tengah kita ketika kita memuji dan membesarkan namanya, saudara yang dalam Tuhan, kita tidak ada bedanya dengan kita menyanyi di luar sana. Tetapi ada perbedaan. Ketika kita memuji Tuhan di dalam bait-Nya, Roh Kudus turun, urapan Allah turun, itu membuat kita bisa merasakan kehadirannya. Saudara yang dalam Tuhan, itulah sebabnya. Jangan membuat kenaikan Yesus ke surga itu hubungan kita dengan Yesus menjadi jauh. Oh, dia ada jauh di sana. Tidak. Dia sangat dekat dengan kita. Firman-Nya berkata, dia memberikan rohnya di dalam hatiku. Dia memberikan rohnya di dalam hatimu. Artinya apa? Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Saudara yang dalam Tuhan, ini yang harus kita imani di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Nah, sekarang persoalannya adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita sekarang sebagai orang yang percaya? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah jangan terus merenung tentang surga. Oh, banyak orang yang senang berbicara tentang surga. Saudara yang dalam Tuhan, murid-murid Yesus, ketika melihat Yesus naik ke surga, mereka terpesona. Saudara, di dalam ayat yang ke 10-11 itu berkata demikian. Ketika mereka sedang memandang ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Saudara, ditegur. Kenapa? Mereka berkhayal. Barangkali ya, saya nggak tahu persis. Aduh, kalau aku bisa naik seperti ini kira-kira gimana ya? Aduh, Yesus sudah gak kelihatan, masih juga dicari-cari. Aduh, kemana itu Yesus? Saudara, ini digambarkan, diilustrasikan seperti yang tadi saya katakan. Merenung tentang surga, jangan. Ya. Jangan kita bicara saja tentang surga, merenung tentang surga. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi kita harus melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi yang kedua, tanggung jawab kita adalah melakukan perintah-perintahnya. Saudara tahu bahwa sebagai orang yang percaya kepadanya, dia memberikan perintah
kepada saudara dan saya. Seperti di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Itu berkata demikian. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya bersaksi tentang Dia. Bukan bersaksi tentang orang lain. Bukan bersaksi tentang siapa keturunan kita. Siapa bapak kita. Mungkin kita bangga karena bapak kita itu adalah orang berada. It's okay. Tetapi Tuhan tidak minta kita menceritakannya. Yang Tuhan minta menjadi perintah yang harus kita lakukan adalah bersaksi tentang Dia. Ceritakan tentang Yesus. Bahwa Yesus menolong saudara. Bahwa Yesus mengasihi saudara. Bahwa Yesus menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Ceritakan, ceritakan. Masalahnya dia mau dengar atau tidak itu urusan dia. Tapi bagian kita sudah kita lakukan. Melakukan perintahnya. Apalagi memberitakan Injil Kristus. Saudara yang dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita memberitakan Injilnya. Di dalam Injil Markus 16 ayat yang ke-15 itu berkata, beritakanlah Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis, dialah yang diselamatkan. Ini ya, ini betul ya. Oke. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, di dalam ayat yang ke-16 ya baru dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis dialah yang diselamatkan. Saudara, ini perintahnya loh. Perintah pemimpin besar agung kita. Harus kita laksanakan. Memberitakan Injil melalui kata-kata it's okay. Memberitakan Injil dengan perbuatan itu perlu kita lakukan. Buat apa kita bersaksi tetapi kehidupan kita tidak menunjukkan apa yang kita imani di dalam hidup ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, berikutnya adalah kita perlu tahu bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3b. Di sini dikatakan bahwa perintahnya itu tidak berat. Kalau toh kita merasa bersaksi itu berat, kalau toh kita merasa memberitakan Injil itu berat, itu karena pada dasarnya kita tidak mau melakukannya. Pada dasarnya kita malu melakukannya. Sehingga kita tidak melakukan itu jadi terasa berat. Tetapi sesungguhnya itu tidak berat, tinggal ngomong doang. Orang mau percaya mau enggak percaya urusan dia kok. Saudara dalam Tuhan, jadi mari kita lakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Kalau kita melakukan perintah-perintahnya, ada dampaknya tidak? Ada akibatnya tidak? Ada saudara. Saudara dan saya akan menerima mahkota, itu saya gambar mahkota di sana. Dan mahkota yang kita terima, itu kita nggak tahu yang mana. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab ada macam-macam mahkota. Ya, ada yang namanya mahkota kebenaran. Itu saudara bisa lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 itu berkata demikian. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Contoh, mahkota kebenaran. Apalagi mahkota kehidupan. Coba lihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Kita nggak baca ya. Apalagi mahkota kehidupan.
Nah, saya batasi 3 aja. Ya. Mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan. Loh, kok 3 apa nanti mahkotanya disusun jadi 3? Nah, saya nggak tahu itu. Supaya kita sama-sama membuktikannya, mari kita lakukan perintah Tuhan. Supaya kita terima mahkota itu. Nanti di surga kita tahu, oh ternyata disusunlah mahkota yang kita terima itu. Tapi, oh mungkin lain lagi, ya kita nggak tahu lah. Tapi yang penting adalah ada sesuatu yang kita terima sebagai penghargaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang berikutnya, saudara kita harus sadar bahwa Yesus naik ke surga dan di dalam Injil Yohanes 14 berkata, kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, kata Tuhan. Tadi kita baca ya, Yohanes 14 ayat 2 sampai 4. Aku akan datang kembali. Dengan kata lain, kita harus sadar, Yesus sudah naik ke surga. Peristiwanya terjadi 2000 tahun yang lalu. Artinya apa? Tidak lama lagi dia akan datang yang kedua kali. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan datang untuk memberikan upah kepada saudara dan saya. Ayat yang terakhir, coba kita lihat di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12. Tolong ditayangkan, kita baca ayat-ayat ini bersama-sama ya. Oke, Wahyu 22 ayat yang ke-12. 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, percayalah, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita rindukan, tidak lama lagi akan datang. Datang untuk apa? Memberi upah kepada saudara dan saya. Datang untuk apa? Memberikan tempat di surga buat saudara dan saya. Datang untuk apa? Menjadi hakim yang adil. Tapi jangan sampai dia datang untuk mengadili kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Anak-anaknya tidak akan diadili. Tetapi orang yang tidak percaya kepadanya, yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat di dalam dunia ini, merekalah yang akan diadili. Saudara dan saya, mari kita tetap setia mengiring Yesus sampai dia datang yang kedua kalinya. Tuhan memberkati.